Main downhill modern sekarang itu udah bukan lagi tentang perang antar siapa yang paling berani di track. Semua udah punya nyalinya, semua udah punya skillnya. Bukan lagi tentang itu, tapi tentang siapa yang paling sedikit berantem sama sepedanya sendiri ketika gujrak-gajruk di turunan. Track downhill semakin brutal, akar dan batu semakin gede sehingga semua brand itu sekarang berlomba-lomba untuk menciptakan sepeda DH dengan ground clearance yang besar. Specialized Demo 11 baru saja launching dan langsung mengangkat chainring setinggi-tingginya. Ya tapi bentar, itu kok cracknya kepisah sama chainring? Yes, very simple. Lalu yang di pedal apaan? Roll the camera and action! Let's do this! Rock and roll! What's up rock and roll? Selamat datang di Tinjauan Desain MTB, di mana kali ini kita akan bicara tentang sepeda downhill DH. Fakta saat ini, trek DH itu semakin brutal. Obstacle pada bertebaran di mana-mana dan gede-gede. Akar dan batu semakin gede. Yang artinya, semua obstacle itu siap untuk ngehajar chainring lu. Makanya gua pakai bash guard atau pakai chain guard. Karena gua memang seblow on itu kalau lagi DH, semua gua hajar, nggak gua kangkangin. Otomatis ya chainring gua yang jadi sasaran. Makanya gua pakai bash guard. So, kebutuhan sepeda DH saat ini di kondisi trek yang semakin belakutak itu adalah ground clearance itu harus diperlebar. Jarak antara chainring dengan tanah itu harus diperjauh. Sebenarnya secara standar jarak antara BB ke tanah. Tapi karena di luar BB kan ada chainring itu lebih besar. Jadi chainring ke tanah harus diperjauh jaraknya. Nah, kebanyakan brand itu mencari solusinya dengan mainin konsep high pivot bikes. Lo bisa lihat contohnya ada di Forbidden Bikes, ada di Pivot, ada di Commensal. Ya rata-rata sepeda DH memang kebanyakan memang pakai konsep high pivot bikes. Nah, dengan konsep high pivot ini yang terjadi adalah axle path atau gerak roda belakang itu udah bukan lagi naik turun linear begini. Tapi mundur dulu ke belakang baru maju. Gue pernah ngebahas ini di konten sepeda terlarang, lu bisa cek, gue lampirin di atas. Jadi ketika ban belakang itu dihantam sama obstacle, dia tuh nggak langsung gitu, tapi mundur dulu baru maju lagi. Nah, dengan arah gerak yang ke belakang dulu baru maju, itu keuntungannya adalah riding menjadi lebih smooth. Jadi lebih smooth ke depan karena nggak gujrak-gajruk. Sepeda jadi bisa lurus terus. Ding gitu doang. Nggak ampul-ampulan. Tapi ada resikonya. Ketika dia mundur, rantai ketarik, ada chain growth, ada melar rantai. Dan pada sampai titik tertentu, melarnya rantai ini akan narik pedal ke belakang. Sehingga terjadi pedal kickback. Kaki jadi berasa kayak ketendang-tendang, ride jadi nggak smooth, momentum jadi keganggu, otomatis keseluruhan keseimbangan pun ikut terganggu. Oke, artinya simple aja nih. Mau sistem suspensinya apapun, mau horse link kayak high pivot, single pivot, apapun sistem suspensinya, tinggal kita naikin aja bottom bracketnya ke posisi di atas. Udah ground clearance aman. Simple. Solusinya itu, problem baru. Secara prinsip kalau BB-nya doang yang dinaikin, yes, ground clearance akan lebar, chainring akan aman. Tapi sadar nggak resikonya? Secara geometri akan berantakan. Kenapa? Karena posisi kaki rider itu akan ikutan naik ke atas.
Dan ingat, kalau posisi ada di atas, otomatis center of gravity pun ikutan naik. Itu jadi limbung. Secara psikologi akan merasa terlalu tinggi, serem. Lalu sepeda nggak planted karena dia nggak ngejejek ke tanah, ngangkang gitu rasanya. Cornering juga pasti akan rempong banget karena tinggi gitu kan. Cornering kan mestinya rendah, vup gitu. Ini karena tinggi jadi akan rempong. Keseluruhan riding position akan sangat limbung. Kalau dibayangin kayak naik sepeda jangkung, tahu kan sepeda yang tinggi itu yang buat atraksi, tapi di turunan. Kayak apa rasanya? Bunuh diri. Loh, terus jadi gimana dong? Solusinya ada di Specialized Demo 11. Cakep kan? Posisi chainring di atas, jauh dari tanah. Aman. Cuy, nyadar nggak? Dia tuh cuma naikin chainringnya doang ini. Yes, very simple. Terus, cranknya gimana? Cranknya stay, diem di posisi normal. Ruang jadi banyak. Lalu yang di pedal apaan? Nah ini. Mari kita jelaskan. Let's do this. Specialized kerjasama dengan SRAM untuk mendesain sebuah sistem yang namanya High Gear Drivetrain. Mereka sengaja naikin drivetrain path sehingga final drive ring-nya atau chain ring-nya itu posisinya jadi naik di atas. Sementara crank akan memutar sebuah rantai mini sebagai dongkrak untuk memutar chain ring di atasnya. Ini nama resminya adalah Jack Shaft System. Sehingga secara keseluruhan sepeda punya extra ground clearance sebesar 30 mm. Men, 3 cm extra ground clearance itu gede banget. High pivot itu bisa naikin 1 sampai 1,5 cm dari normal ground clearance. Ini 30 mm, 3 cm. Sehingga chainring otomatis aman, tapi posisi rider tetap rendah, tetap low. Genius. Lalu axle path-nya gimana? Gerak ban belakangnya gimana? Sama si high pivot, dia mundur dan sambil naik. Bedanya, ini lebih ajaib. Kalau high pivot itu mundur dan balik lagi kan? Ini enggak, ini mundur, tapi sekejap doang udah langsung maju lagi. Jadi bentuknya oval begitu, bukan kurva begini doang. Ini yang bikin keren, karena otomatis si ban belakang itu ketendang sama obstacle itu mundur sekejap terus langsung ngelangkahin. Kabur bentar terus langsung maju lagi. Ini keuntungannya apa? Wheelbase itu nggak pernah melebar, nggak pernah memanjang. Wheelbase akan praktis selalu terjaga jaraknya segitu terus. Sehingga secara riding konsisten rasanya begitu terus. Tapi pedal kickback-nya gimana? Nah, justru kerennya di sini. Justru karena posisi final drive ring-nya atau si chain ring-nya itu dipindah ke atas ke posisi itu posisi yang sweet spot untuk bikin gaya tarik rantai itu menjadi independen terpisah dari kinerja suspensi belakang. Yang artinya pedal kickback bisa dibilang nyaris nol. Hasilnya, ban belakang mau ditabrakin sama batu, akar, obstacle apapun yang gede-gede, yang kasar sekalipun akan selalu berhasil diserap bersih tanpa ngurangin momentum.
sepeda ini akan selalu tetap tenang pas kita lagi ngebut-kebutan di jalur neraka. Sepeda ini nggak ngelawan balik ke ridernya. Anjir, jenius juga. Bentar, brake jack di turunan gimana tuh? Brake jack. Panic braking di DH itu bisa bikin brake jack atau sekarang biasa dipanggil brake squat. Ini adalah kondisi ketika lu lagi turunan kebut, gujrak-gajruk, lalu lu ngebejek rem. Otomatis keseluruhan bobot lu dan momentum tubuh lu itu akan maju ke depan dan bawah. Sementara ban belakang ngerem. Bobot narik ke depan, ban belakang ngerem. Diem. Ini otomatis suspensi rear shock lu tuh akan melar, akan membuka dan ngunci. Sepeda tuh akan ngunci, ke depan nggak bisa, belakang juga udah nggak gerak aja. Ini tidak terjadi, suspensi lu jadi nggak main. Dia diem, ngunci. Otomatis ban akan mental-mentul, sementara traksi akan bubar. Keseluruhan perasaan itu akan sangat terasa panik dan chaos. Berantakan itu, chaos. Dan Space Demo 11 itu sengaja didesain supaya chaos itu nggak sampai ke rider. Ini karena skema linkage sistem suspensinya. OBB linkage, over bottom bracket linkage. Skema linkage ini mengatur manajemen bump force, sensitif dan adaptif terhadap segala situasi. Suspensi itu akan dipastikan tetap bekerja secara independen dan aktif meski kita lagi mau ngedrop jump, bombing seedan apapun, atau lagi ngebut tiba-tiba ngebejek rem, atau lagi cornering, dia akan secara independen tetap bekerja secara aktif. Dengan OBB linkage, sepeda itu akan tetap flush. Bahkan suspensi coil yang biasanya rasanya linear, itu bisa jadi kerasa ada progresivitasnya. Jadi progresif. Kan kalau coil itu kan linear ya, cuma ngengong, nggak ada ngerem, nggak ada percepatan gitu. Jeger kenceng ya, jeger kenceng juga gitu. Nah, progresif itu justru kebalikannya, justru kayak rear shock angin, rear shock air shock. Tuh, itu progresif. Cakep. Alhasil, karena dia progresif, makin memendek itu rear shock itu semakin memadat, semakin melambat. Gitu. Tidak akan nggak akan mentok, nggak akan bottom out tuh nggak akan ada. Tapi tetap sensitif karena coil. Suspensi akan selalu terus bekerja sesuai situasi dan kondisi, mau lu lagi panic braking, mau lagi ada big impact atau maupun small bumps. Aman. Geometri Space Demo 11 itu memakai head tube angle di 62,5 derajat. Sementara untuk seat tube angle itu di 78 derajat. Lalu chainstay-nya, nah ini. Kan biasanya brand sepeda itu untuk ngekat budget produksi, chainstay dibikin sama semua. 400 berapa itu pasti sama terus. Nah, di Space itu beda. Mereka tuh sadar kalau satu ukuran itu nggak akan pernah bisa untuk semua. Sehingga rear centernya pun ikut disesuaikan dengan size sepedanya. Entah lu pakai frame S2, S3, atau S4, SML di sepeda normal, handlingnya pun akan tetap konsisten sesuai dengan size sepeda dan size lu. Setup wheelsetnya sendiri mullet, khas banget sepeda DH, depan 29, belakang 275, MX atau mullet itu. Tapi, ini lucu nih, head tube-nya tuh bisa di-adjust, tapi bukan angle, tapi nge-adjust reach, bisa lebih maju 6 mili atau lebih mundur 6 mm tanpa ngerusak head tube angle, tetap di 62,5 derajat. Bottom bracket pun bisa di-adjust lewat flip chip. Jadi lu bisa milih apakah low atau high, apakah lu pengen rendah dan confident buat kebut-kebutan atau mau lebih tinggi yang bisa lebih melangkahi obstacle lagi, clearance yang lebih lebar lagi. Jadi, dengan adjustable geometri lu bisa dapetin bike fit yang sempurna buat cara main lu, buat tubuh lu, buat preference pribadi lu.
Settingannya banyak amat ya? Nggak pusing tuh. Emang yang naik sepeda ini rider kayak lu? Terus, buat siapa dong? Jujur aja ini bukan sepeda buat semua orang. Ini mesin balap. Dedicated khusus untuk race. Pro athlete. Loic Bruni, men. Harus presisi, akurat, detail. Karena di speed tertentu itu, downhill bukan lagi soal berani atau soal skill. Tapi soal berapa banyak chaos yang bisa lu kontrol sebagai rider. Soal reaksi sepeda terhadap speed, medan, dan energi brutal yang datang secara bersamaan terhadap lu dan sepeda. Dan ini mestinya bukan sepeda yang ngajak lu berantem ketika situasi lagi chaos-chaosnya. Disitulah Specialized Demo 11 hidup. Mereka nyebutnya the speed of trust. Pertanyaannya sekali lagi, apakah lu butuh sepeda ini? Nah, emang berapa duit sih? Tapi kalau lu punya duitnya sih, ya kenapa enggak? Iya, berapa duit? Asal jangan berharap sepeda ini bakal bikin lu sekenceng Loic Bruni. Sementara skillnya dia DIY. Iya, berapa harganya? Specialized Demo 11 itu didesain dengan memanage energi yang bergerak di dalam sepeda. Semua demi satu target, yaitu go faster everywhere. Dan tampaknya target itu sudah dilunasi. Tinggal kita-kita ini sanggup nggak melunasi frame karbon Specialized Demo 11 itu. Woi, dari tadi ya, emang berapa duit? Frame only di 6.500 US dollar atau sekitar 115 juta rupiah. Oh ya, kalau segitu ya gue bukan target marketnya lah. Ya emang, kenceng kagak, tajir kagak. Selesai. Baper. Gitu deh. Oke, kira-kira demikian tinjauan desain MTB kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa ramaikan kolom komen di bawah. Thanks for watching guys, and I'll see you in the next video. Rock and roll!